Nah, yang menarik pemirsa, dari 5 saksi yang dijadwalkan untuk hadir dalam sidang ketujuh dugaan penodaan agama dengan terdakwa dari Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama ini hanya 3 orang saksi saja Iya, yang betul. hadir. Yakni ada Yuli Hardi, kemudian Yuli Hardi, Asrul Saputra, dan juga Nurholis Majid. Lalu Ya, sudah berapa saksi yang memberikan saksi dalam keterangan ini, dan ini menarik juga dengan apa yang dicecar oleh majelis hakim dalam persidangan itu. betul. Sudah ada rekan kita yang memantau sejak tadi ya dari pagi ada Marcelina Gita langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Gita, apa tepatnya yang dicecar oleh hakim dari keterangan para saksi hari ini dari pantauan Anda di sana? Ya, ada beberapa hal yang menjadi perdebatan di dalam ruang persidangan antara kuasa hukum Ahok dengan saksi pelapor yakni M. Asroy Saputra. M. Asroy Saputra ini merupakan pelapor dari wilayah Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian juga dari majelis hakim ini terkait dengan perdebatan antara kuasa hukum dengan saksi pelapor karena adanya perbedaan antara laporan polisi dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Asroy Saputra dengan penyidik dari Polres Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ada 4 hal yang menjadi perbedaan antara laporan polisi dengan berita acara pemeriksaan. Perbedaan yang pertama, dalam laporan polisi Asroy Saputra menyatakan bahwa pidato Basuki Cahayapurnama yang menyinggung terkait surat Al-Maidah ayat 51 ini merupakan penistaan agama. Namun dalam berita acara pemeriksaan Asroy menyebut bahwa untuk yang disampaikan oleh Ahok terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51 ini merupakan penodaan agama. Kemudian yang kedua, dalam laporan polisi Asroy menyatakan ada kata dibohongi oleh, sedangkan dalam berita acara pemeriksaan ini ada kata dibohongi pakai. Dan yang ketiga, perbedaannya adalah terkait dengan barang bukti. Dalam laporan pemeriksaan, Asroy membawa barang bukti video yang berdurasi 47 menit, namun dalam berita acara pemeriksaan, Asroy membawa barang bukti video dengan durasi yang lebih panjang. Dan yang keempat, perbedaannya adalah dalam laporan polisi, Asroy menyatakan bahwa dirinya ini bukanlah pegawai negeri sipil, namun dalam berita acara pemeriksaan, Asroy menyatakan jika Asroy ini merupakan pegawai negeri sipil. Sehingga 4 perbedaan dari LP dan juga berita acara pemeriksaan inilah yang menjadi perdebatan secara terus-menerus di ruang persidangan. Dan dari pihak kuasa hukum bahkan meminta agar nantinya jaksa penuntut umum ini bisa menghadirkan tim penyidik dari Polres Padang Sidempuan, Sumatera Utara untuk nantinya bisa mengkonfrontir antara pernyataan penyidik dengan pernyataan dari saksi pelapor M. Asroy Saputra. Namun tadi majelis hakim kembali menegaskan bahwa terkait dengan perbedaan apakah ini merupakan penistaan atau penodaan, disampaikan oleh majelis hakim ini bukanlah hal yang substantif sehingga tidak diperlukan untuk menghadirkan tim penyidik dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara untuk mengkonfrontir segala pernyataan yang disampaikan oleh M. Asroy Saputra. Kemudian juga disampaikan nantinya seluruh pernyataan barang-barang bukti video yang berdurasi lebih dari 47 menit maupun juga terkait dengan antara penistaan ataupun penodaan agama ini akan menjadi catatan khusus tersendiri bagi majelis hakim. Dan ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk majelis hakim, namun tentunya tidak perlu menghadirkan saksi dari Padang Sidempuan, namun nantinya saksi-saksi lain masih akan bisa terus dilanjutkan. Untuk informasi bahwa M. Asroy Saputra ini ia mendengar pidato Ahok dan juga melihat pidato Ahok di Kepulauan Seribu ini melalui televisi, yang kemudian akhirnya ia melihat kembali pada laman YouTube. Kemudian ia berdiskusi dengan beberapa pihak dari pengajian, kemudian juga dari beberapa ulama, dan ia meyakini dengan pihak-pihak dari ulama menyatakan bahwa ini merupakan penistaan agama sehingga langsung dilaporkan ke Polres Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dan sebagai informasi juga bahwa M. Asroy Saputra ini juga mengikuti aksi damai pada 4 November 2016 yang lalu, sehingga ini juga yang menjadi pertanyaan dari majelis hakim bahwa bagaimana bisa seorang PNS ini juga mengikuti aksi damai yang berlangsung di wilayah DKI Jakarta. Prita? Ya, kita mengingat dari 5 ini hanya 3 yang hadir, sementara 2 lainnya yakni Ibnu Baskoro
sudah 3 kali tidak hadir memberikan kesaksian. Nah, apa alasan tidak hadirnya dan apakah ada konsekuensi dari ketidakhadiran saksi pelapor ini? Iqbal, sejauh ini konfirmasi yang hadir masih 3, Yuli Hardi yang sudah didengarkan keterangannya, kemudian M. Asroy Saputra sebagai saksi pelapor, serta satu lagi adalah Nurholis Majid yang nanti akan didengarkan pernyataannya. Namun sejauh ini yang belum bisa dikonfirmasi kehadirannya adalah Ibnu Baskoro dan juga Iman Sudirman. Sampai sejauh ini belum bisa dikonfirmasi mengapa mereka berdua ini belum bisa dapat hadir dalam persidangan. Sebagai catatan bahwa Ibnu Baskoro ini sudah 2 kali tidak hadir dalam persidangan, sehingga jika hari ini juga tidak hadir menandakan bahwa ini sudah ketiga kalinya Ibnu Baskoro tidak hadir. Dan disampaikan oleh kuasa hukum bahwa majelis hakim harus bisa memberikan tindakan tegas karena sesuai dengan KUHAP jika 3 kali tidak hadir dalam persidangan maka ini bisa dipanggil secara paksa. Dan majelis hakim tadi juga menyampaikan, khususnya Hakim Ketua Dwi Arso Budi Santiaroto menyatakan jika benar hari ini tidak akan hadir maka akan ada tindakan tegas yang akan diambil oleh majelis hakim. Dan saat ini untuk persidangan tengah istirahat terlebih dahulu. M. Asroy Saputra sudah didengarkan keterangannya dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari Nurholis Majid. Demikian Iqbal, kembali ke Anda. Baik, Marcelina Nagita melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian. Terima kasih atas laporan Anda.